Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suamiku selingkuh di belakangku, diam-diam liburan ke Korea. Dia shot saat pulang semua aset sudah kujual. Bertahun-tahun aku berkorban demi suami, tapi apa balasannya? Dikhianati, dibuang, seolah aku tak berharga. Tapi lihat sekarang, hidupku jauh lebih bahagia tanpa dia. Dan suamiku, hancur di titik paling rendah. Maisara duduk di sofa ruang tamu, menyesap teh hangat dengan pelan. Di hadapannya, jendela besar memperlihatkan pemandangan malam kota yang dihiasi lampu-lampu jalan. Rumah 2 lantai yang ia tempati bersama suaminya, Bagas, selalu terasa nyaman. Setidaknya, begitulah yang ia rasakan selama ini. Pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun, dan sejauh ini, kehidupan mereka tampak baik-baik saja. Ia menoleh ke arah jam dinding. Sudah pukul 10 malam, tapi Bagas belum pulang. Sejak beberapa bulan terakhir, rutinitas ini menjadi kebiasaan. Bagas sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dulu, Maisara tak pernah curiga, tetapi belakangan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bagas berubah. Dulu, setiap kali pulang, Bagas akan menyambutnya dengan senyum hangat, mencium keningnya, dan bercanda ringan sebelum makan malam. Sekarang, setiap kali pulang, ia langsung masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu sibuk dengan ponselnya. Jika Maisara bertanya, jawabannya selalu pendek, seolah tak ingin bicara lama-lama. Namun, Maisara bukanlah tipe istri yang suka menuntut. Ia percaya bahwa dalam pernikahan, ada saatnya salah satu sibuk dan yang lain harus mengerti. Bagas adalah pria pekerja keras, dan mungkin saat ini ia sedang banyak tekanan di kantor. Maisara mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi, tetapi pikirannya terus melayang pada suaminya. Dulu, Bagas sering mengirim pesan atau menelepon jika pulang larut, tapi kini, ia bahkan jarang memberi kabar. Sekali waktu, Maisara pernah mencoba menelepon, tetapi panggilannya tak diangkat. Saat ia mengirim pesan, balasannya singkat dan datar. Lagi sibuk. Meeting. Jangan ganggu dulu. Tidak ada lagi sapaan mesra atau emoji hati yang biasa dikirim Bagas dulu. Pikiran Maisara mulai dihantui oleh berbagai kemungkinan. Apakah suaminya lelah? Apakah ada masalah di tempat kerja? Atau ada sesuatu yang lain? Maisara menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran buruk yang mulai mengendap di benaknya. Ia tidak ingin berprasangka buruk pada suaminya sendiri. Lagi pula, mereka sudah bersama selama bertahun-tahun, dan Maisara selalu yakin bahwa Bagas adalah pria yang setia. Sekitar pukul 11 malam, suara derit pintu pagar terdengar. Maisara bangkit dari sofa dan berjalan ke arah pintu. Tak lama kemudian, Bagas masuk dengan wajah lelah. Aroma parfum mahal tercium samar dari tubuhnya, bercampur dengan bau alkohol yang ringan. "Kamu baru pulang?" tanya Maisara dengan lembut. Bagas hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia melepas sepatu dan jaket, lalu berjalan menuju kamar tanpa banyak bicara. "Sudah makan?" tanya Maisara lagi. Bagas menggeleng. "Udah di luar." Jawaban itu membuat dada Maisara sedikit sesak. Dulu, Bagas selalu menunggunya untuk makan malam bersama. Sekarang, ia bahkan tidak peduli. Maisara mengikuti Bagas ke kamar dan melihatnya duduk di tepi tempat tidur, membuka ponselnya dengan serius. Entah apa yang ia baca, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang fokus. Maisara mencoba mendekat, duduk di samping suaminya. "Bagas, kamu baik-baik aja?" Bagas menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Aku baik." Tapi senyuman itu terasa dingin, tidak seperti dulu. "Kamu akhir-akhir ini sibuk banget, ya?" Bagas mengangguk. "Iya, banyak proyek baru. Capek." Maisara ingin bertanya lebih lanjut,
Tapi ia ragu. Ia tidak ingin membuat suaminya kesal. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sebuah kegelisahan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat Bagas tertidur dengan punggung membelakangi dirinya, Maisarah hanya bisa menatap langit-langit kamar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa ini hanya fase dalam pernikahan mereka. Bahwa suaminya masih mencintainya seperti dulu. Namun, ia tak tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kenyataan pahit yang akan mengubah hidupnya selamanya. Maisarah terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, bukan pula karena suara-suara dari luar. Ia hanya merasa dadanya sesak, pikirannya kacau, dan hatinya bergejolak. Sudah beberapa bulan ini, hatinya dipenuhi tanda tanya. Bagas, suaminya, semakin berubah. Dulu, Bagas selalu meninggalkan ponselnya sembarangan. Di meja makan, di sofa, bahkan kadang di kamar mandi. Maisarah tidak pernah merasa perlu untuk memeriksanya karena ia percaya. Namun, beberapa bulan terakhir, suaminya mulai memperlakukan ponselnya seperti barang berharga yang tak boleh tersentuh. Ponsel itu selalu ada dalam genggamannya atau tersimpan rapi di dalam saku. Bahkan saat tidur, Bagas kini meletakkan ponselnya di bawah bantal atau di dalam laci dengan mode senyap. Awalnya, Maisarah mencoba berpikir positif. Mungkin Bagas sedang banyak urusan pekerjaan. Tapi, perubahan lain yang menyertai kebiasaannya membuat hati Maisarah terusik. Suaminya kini lebih sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Jika dulu ia selalu memberitahu saat harus lembur, sekarang ia bahkan tidak repot-repot mengabari. Jika Maisarah bertanya, jawabannya selalu pendek dan terkesan enggan memberi penjelasan. Dan yang lebih aneh lagi, Bagas mulai memperhatikan penampilannya secara berlebihan. Ia membeli parfum baru, mengganti gaya rambut, bahkan mulai rajin ke gym. Maisarah tentu senang melihat suaminya merawat diri. Tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Ia masih ingat, beberapa bulan lalu saat ia meminta Bagas untuk lebih menjaga penampilan, suaminya hanya tertawa dan berkata, "Buat apa? Aku udah laku." Tapi sekarang, Bagas bahkan membeli pakaian baru yang lebih rapi dan berkelas. Bukan tipe pakaian yang biasa ia kenakan untuk bekerja, tapi lebih seperti pakaian untuk kencan atau bertemu seseorang yang spesial. Semua ini membuat hati Maisarah semakin tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Suatu malam, saat Bagas tertidur pulas, Maisarah mencoba menguatkan hati. Dengan perlahan, ia menarik ponsel suaminya dari genggamannya. Tapi begitu menyentuh layar, ia terkejut. Ponsel itu kini dikunci dengan sidik jari dan password yang berbeda dari biasanya. Dulu, mereka tidak pernah merahasiakan kode ponsel satu sama lain. Tapi kini, Bagas sengaja menggantinya tanpa memberitahu Maisarah. Tangan Maisarah gemetar. Ia meletakkan kembali ponsel itu dengan hati-hati, lalu duduk di tepi tempat tidur. Air matanya menggenang. Ia ingin berpikir positif, tapi bagaimana mungkin? Segala perubahan yang terjadi pada Bagas terlalu mencurigakan. Keesokan harinya, ia mulai memperhatikan lebih detail. Setiap pagi, Bagas selalu membawa 2 ponsel. Maisarah tahu, suaminya memang memiliki ponsel kantor. Tetapi anehnya, ia mulai lebih sering menggunakan ponsel yang satu itu. Terutama ketika menerima telepon atau membalas pesan. Jika Maisarah mendekat, Bagas akan segera menjauh atau menutup layarnya. Hati Maisarah semakin tergores. Suatu sore, ketika Bagas baru saja pulang dan langsung menuju kamar mandi, Maisarah melihat ada jaket suaminya tergeletak di sofa. Entah mengapa, ada dorongan dalam dirinya untuk memeriksa. Dengan ragu, ia merogoh saku jaket tersebut. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebungkus truk pembayaran dari sebuah restoran mewah. Matanya membacanya dengan teliti. Bagas membayar makan malam untuk 2 orang. Bukan sekadar makan biasa, tetapi makan malam romantis di sebuah tempat yang terkenal dengan suasana yang intim dan harga yang selangit. Jantungnya berdetak cepat.
Tangan Maisara mencengkeram struk itu kuat-kuat. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Bagas ada urusan bisnis? Mungkin ia menjamu klien? Tapi hatinya menolak menerima alasan itu. Sejak kapan Bagas mengajak klien ke restoran romantis? Dan jika memang itu hanya urusan bisnis, mengapa ia tidak pernah bercerita? Pikiran Maisara semakin kalut. Namun, ia tahu, ia tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan struk makan malam. Ia butuh bukti lebih kuat, dan ia akan menemukannya. Malam itu, setelah Bagas tertidur, Maisara mengambil laptopnya dan membuka akun email suaminya. Mereka memang sering berbagi perangkat, dan Maisara tahu bahwa Bagas pernah menyimpan kata sandi emailnya di laptop ini. Tangannya gemetar saat ia mengetik dan masuk ke dalam akun tersebut. Dan di sanalah, matanya membulat saat membaca beberapa email yang baru dikirimkan Bagas. Sebuah konfirmasi pemesanan tiket pesawat ke Korea untuk 2 orang, dengan keberangkatan dalam 2 minggu ke depan. Jantung Maisara serasa berhenti. Ia membaca lebih teliti. Nama yang tertera dalam pemesanan bukan namanya. Itu nama perempuan lain. Seorang yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya. Darahnya mendidih. Tubuhnya gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Bagas tidak hanya berubah. Ia sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Dan Maisara tahu, ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah pengkhianatan. Malam itu, langit gelap seakan ikut mencerminkan perasaan Maisara yang kelam. Rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa dingin dan asing baginya. Bagas baru saja pulang, wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Ada semacam kepuasan di matanya, seakan ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Maisara berusaha bersikap biasa. Seharian ini pikirannya tidak tenang sejak menemukan bukti pemesanan tiket ke Korea untuk 2 orang. Ia ingin langsung menanyakan hal itu kepada suaminya, tetapi nalurinya berkata bahwa ia harus menunggu waktu yang tepat. Bagas masuk ke kamar, meletakkan ponselnya di meja samping ranjang seperti biasa. Maisara melirik sekilas. Kali ini, ponsel itu tidak langsung ia bawa ke kamar mandi seperti biasanya. Apakah ini kesempatan? Mas capek ya? Tanya Maisara dengan suara lembut, menahan gejolak di dadanya. Bagas hanya mengangguk, lalu merebahkan tubuhnya ke kasur. Iya, banyak kerjaan hari ini, jawabnya singkat. Maisara tersenyum tipis. Mau aku ambilin air hangat buat mandi? Bagas membuka matanya, menatap istrinya sejenak sebelum mengangguk. Boleh. Tanpa membuang waktu, Maisara segera menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran air, membiarkan suara gemericik memenuhi ruangan, lalu kembali ke kamar. Bagas masih berbaring, tapi matanya terpejam. Perlahan, Maisara mengambil ponsel suaminya. Tangan gemetar, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba membuka kunci layar, namun gagal. Tentu saja, Bagas sudah mengganti kata sandinya. Tapi Maisara tidak menyerah. Ia tahu Bagas sering menggunakan sidik jarinya untuk membuka ponsel. Dengan hati-hati, ia mengambil tangan suaminya yang terkulai di samping tubuh, dan menempelkannya ke sensor sidik jari. Klik, ponsel terbuka. Maisara menarik napas dalam, menahan rasa panik yang mulai menjalari tubuhnya. Tangannya bergerak cepat, membuka galeri foto. Apa yang ia temukan langsung menghancurkan hatinya. Di sana, berjejer puluhan foto Bagas bersama seorang wanita. Mereka berpose mesra, tertawa bersama di restoran, berpegangan tangan di dalam mobil. Bahkan ada foto Bagas yang mencium kening wanita itu. Napas Maisara tercekat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang mulai menyeruak. Tangannya beralih ke aplikasi pesan. Ia membuka chat terbaru yang bertuliskan nama wanita itu, Nadia. Nadia, sayang, tiket udah kamu pegang kan? Aku gak sabar jalan-jalan di Korea sama kamu. Bagas, udah, semua aman. Aku bilang ke istriku ada urusan kantor, jadi kita bisa bebas nanti. Nadia, hihi, dasar kamu.
Aku seneng banget akhirnya kita bisa liburan bareng tanpa gangguan. Bagas? Iya, aku juga nggak sabar. Kamu yang paling aku sayang sekarang, Nat. Maisara membeku. Kata-kata itu menusuknya seperti pisau tajam yang menembus jantungnya. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, seolah berharap matanya salah melihat. Tapi tidak. Bagas benar-benar menuliskan itu. Bagas benar-benar mengkhianatinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasa sakit di dadanya begitu menyiksa. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukung suaminya, setia kepadanya. Tapi balasannya, suaminya berselingkuh. Dan lebih menyakitkan lagi, dia sudah merencanakan pergi bersama wanita itu ke luar negeri. Maisara merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur dengan damai, seakan tidak merasa bersalah sama sekali. Hatinya mendidih. Ia ingin membangunkannya, ingin melemparkan ponsel itu ke wajahnya dan berteriak, menuntut penjelasan. Tapi tidak sekarang. Ia menarik napas dalam, menghapus air matanya, lalu meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Ia harus berpikir jernih. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Bagas tidak boleh tahu bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Dengan hati yang hancur, Maisara berjalan keluar kamar. Ia duduk di sofa ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Pikirannya kacau. Bagaimana bisa suaminya tega melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia mengkhianati rumah tangga mereka seperti ini? Namun di tengah lautan kesedihan yang melandanya, ada satu hal yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Bukan hanya luka, bukan hanya kekecewaan, tapi amarah. Dan Maisara tahu, ia tidak akan tinggal diam. Maisara duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Matanya bengkak, kelelahan setelah semalaman menangis tanpa henti. Rasa sakit di dadanya masih begitu kuat. Namun ada sesuatu yang kini mulai menguasai pikirannya, amarah. Bagas sudah menipunya selama ini. Ia bukan hanya berselingkuh, tapi juga merencanakan liburan romantis dengan wanita lain di belakangnya. Ia membayangkan Bagas tertawa bahagia dengan Nadia di negeri orang, menikmati hidup tanpa sedikit pun merasa bersalah. Dan itu membuat darah Maisara mendidih. Pagi itu, saat Bagas bangun, ia tidak menyadari perubahan dalam diri istrinya. Maisara tersenyum seperti biasa, menyajikan sarapan seperti tak terjadi apa-apa. "Mas sarapan dulu, nanti telat ke kantor," ucapnya dengan nada lembut. Bagas melirik sekilas, lalu duduk di meja makan. "Tumben perhatian gini," gumamnya sambil menyuap nasi goreng yang disiapkan Maisara. Maisara tersenyum tipis. "Aku sadar akhir-akhir ini terlalu cuek sama Mas. Aku mau lebih perhatian sekarang." Bagas tertawa kecil. "Bagus kalau sadar. Selama ini aku sering merasa diabaikan." Kalimat itu menusuk hati Maisara. Bagas berbicara seolah dirinya yang paling tersakiti. Seolah Maisara yang bersalah dalam pernikahan mereka. Maisara mengendalikan emosinya. Ia tidak boleh terburu-buru. Saat Bagas berangkat kerja, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel dan mulai menghubungi pengacara yang pernah ia kenal lewat seorang teman. "Pak, saya butuh bantuan," katanya dengan suara bergetar. "Saya ingin menjual semua aset atas nama suami saya." Pengacara itu awalnya terkejut, namun setelah mendengar situasinya, ia setuju untuk membantu. Ia memberikan daftar dokumen yang harus disiapkan agar proses penjualan berjalan lancar. Maisara menghela napas panjang. Ini baru langkah pertama. Ia harus memastikan bahwa semua aset yang mereka miliki bisa dialihkan sebelum Bagas menyadari rencananya. Lalu ia mulai mengumpulkan semua berkas, sertifikat rumah, bukti kepemilikan kendaraan, dan surat-surat berharga lainnya yang selama ini ia simpan rapi di dalam lemari. Bagas mungkin menganggap Maisara hanya seorang istri biasa yang tidak tahu-menahu soal keuangan rumah tangga. Tapi ia salah. Maisara tahu segalanya. Ia tahu berapa jumlah saldo di rekening mereka. Ia tahu properti yang dimiliki Bagas. Dan ia tahu bahwa jika ia bergerak cepat,
Bagas tidak akan sempat menghentikannya. Sore itu, ia mengunjungi bank untuk mengajukan pemindahan dana. Dengan izin yang dimilikinya sebagai istri sah, ia berhasil membekukan sebagian besar rekening Bagas. Ia tidak berhenti di situ. Maisara menghubungi agen properti dan mulai mengiklankan rumah mereka untuk dijual dengan harga cepat. Ia tahu Bagas akan pergi ke Korea dalam beberapa hari. Dan itu adalah momen yang sempurna untuk menjalankan rencananya tanpa gangguan. Saat malam tiba, Maisara kembali berperan sebagai istri yang perhatian. Ia menyiapkan makan malam, berbincang dengan Bagas seperti biasa, bahkan berpura-pura tertarik saat Bagas membicarakan pekerjaannya. Bagas sama sekali tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan rencananya sendiri, terlalu yakin bahwa istrinya tidak tahu apapun. Tapi Maisara tahu segalanya, dan dalam diam, ia menyusun langkah-langkah berikutnya untuk memastikan bahwa ketika Bagas kembali dari liburannya bersama selingkuhan, ia tidak akan punya apa-apa lagi. Tidak rumah, tidak uang, tidak kehidupan nyaman yang selama ini ia nikmati di atas penderitaan Maisara. Senyum tipis terukir di wajah Maisara. Ia sudah menangis cukup lama. Sekarang, giliran Bagas yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pagi itu, Maisara duduk di meja makan dengan segelas teh hangat di hadapannya. Tangannya menggenggam ponsel, jemarinya gemetar saat ia menekan nomor pengacara yang sudah direkomendasikan oleh temannya. "Halo, selamat pagi. Dengan Pak Wahyu?" Suara di ujung telepon terdengar ramah. "Ya, saya sendiri. Ini dengan Ibu Maisara." "Benar, Pak. Saya ingin bertemu untuk mendiskusikan sesuatu yang penting terkait aset pernikahan saya," jawabnya hati-hati, memastikan nada suaranya tetap tenang. Pak Wahyu sejenak terdiam, lalu berkata, "Baik, Bu. Apakah ada sesuatu yang mendesak?" Maisara menarik napas dalam, berusaha meredam emosi yang meluap di dadanya. "Saya ingin menjual semua aset yang atas nama suami saya. Saya ingin mengurus pembekuan rekeningnya juga." Suara Pak Wahyu terdengar lebih serius. "Apakah ini berkaitan dengan perceraian, Bu?" Maisara tersenyum pahit. "Bisa dibilang begitu, Pak. Saya baru mengetahui bahwa suami saya berselingkuh, dan saya tidak ingin dia menikmati hasil kerja keras saya untuk wanita lain." Pak Wahyu menghela napas, seolah sudah terbiasa menangani kasus seperti ini. "Baik, Bu. Saya akan membantu. Kita bisa bertemu di kantor saya sore ini untuk membahas langkah-langkahnya." "Terima kasih, Pak Wahyu. Saya akan datang tepat waktu," ujar Maisara sebelum menutup telepon. Setelahnya, ia langsung menghubungi agen properti yang bisa menangani penjualan rumah dengan cepat. Ia tahu bahwa waktu adalah hal paling krusial dalam rencananya. Bagas akan berangkat ke Korea 2 hari lagi, dan dalam waktu singkat itu, semuanya harus beres. Ia menatap sekeliling rumah yang sudah ia tinggali selama 5 tahun terakhir. Setiap sudut menyimpan kenangan, namun kini kenangan itu terasa hambar dan menyakitkan. Dulunya, rumah ini adalah tempat penuh cinta dan harapan. Tapi sekarang, hanya tersisa pengkhianatan dan kepedihan. Beberapa jam kemudian, seorang agen properti datang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Rudi, dan ia langsung mengamati rumah dengan mata profesionalnya. "Rumah ini bisa laku dengan harga bagus, Bu. Tapi jika ingin cepat terjual, kita harus memasang harga sedikit di bawah pasar," ujarnya setelah selesai memeriksa seluruh bagian rumah. Maisara mengangguk. "Saya tidak peduli soal harga. Saya hanya ingin rumah ini laku secepatnya." Pak Rudi menatapnya dengan sedikit heran, tapi ia tidak banyak bertanya. "Baik, saya akan segera mengiklankan rumah ini. Dalam waktu 2 hari, semoga sudah ada pembeli yang serius." Setelah Pak Rudi pergi, Maisara kembali mengunci diri di kamar. Ia membuka laptop dan mengakses rekening bersama yang ia miliki dengan Bagas. Dengan teliti, ia mulai mentransfer sebagian besar dana ke rekening pribadinya. Bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan bahwa Bagas tidak bisa menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya. Setelahnya,
ia menelepon pihak bank untuk meminta pembekuan rekening Bagas. Dengan dalih pengamanan aset rumah tangga, proses itu berjalan lancar. Saat semuanya sudah hampir beres, Maisara menatap bayangannya di cermin. Matanya tidak lagi terlihat rapuh seperti kemarin. Kini, ia melihat seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Ia tidak lagi menjadi istri yang tersakiti. Ia adalah seorang wanita yang akan membalas dengan elegan. Dan ketika Bagas kembali dari liburannya, dunia yang ia tinggalkan akan berubah selamanya. Maisara duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan pandangan tajam. Di hadapannya, terdapat beberapa tab terbuka, rekening bank, dokumen properti, serta daftar aset yang selama ini mereka kumpulkan bersama. Sejak semalam, ia hampir tidak tidur. Pikirannya terus bekerja menyusun strategi. Ini bukan hanya tentang mengamankan haknya, tetapi juga memastikan Bagas tidak bisa dengan mudah bangkit setelah apa yang ia lakukan. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard, memasukkan data-data yang diperlukan. Ia telah menghabiskan beberapa jam berbicara dengan pengacara dan pihak bank. Beruntung, selama ini namanya selalu disertakan dalam berbagai dokumen keuangan mereka. Itu artinya, ia memiliki wewenang penuh untuk bertindak. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali pernikahannya yang dulu tampak bahagia. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ia telah mengorbankan banyak hal untuk mempertahankan rumah tangganya. Ia meninggalkan pekerjaannya demi menjadi istri yang baik, mendukung karir Bagas, dan mempercayai bahwa suaminya akan melakukan hal yang sama untuknya. Namun, kenyataan berkata lain. Ketika akhirnya Maisara menyadari bahwa kepercayaannya telah dikhianati, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia bukan lagi wanita yang pasrah menerima nasib. Sekarang, ia adalah seseorang yang akan memastikan keadilan berpihak padanya. Ia menggeser kursinya dan meraih dokumen properti yang telah ia siapkan. Satu persatu, aset-aset itu telah ia jual dalam waktu singkat. Rumah yang mereka tinggali sudah mendapatkan pembeli baru yang siap melakukan transaksi dalam waktu dekat. Beberapa properti investasi lainnya, ruko, tanah, dan apartemen yang dulu mereka beli bersama, juga sudah dalam proses penjualan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari agen properti yang ia percayai. Bu Maisara, rumah sudah ada yang berminat. Mereka siap membayar lunas dalam 2 hari. Maisara tersenyum kecil. Ini lebih cepat dari yang ia kira. Ia membalas singkat. Segera proses, saya ingin semua selesai sebelum akhir pekan. Lalu, ia beralih ke rekening bank mereka. Dengan bantuan Pak Wahyu, pengacaranya, ia telah berhasil mengalihkan sebagian besar dana ke rekening pribadinya yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Itu adalah rekening yang ia buat sebelum menikah, dan sekarang akan menjadi tempat penyimpanan semua yang memang menjadi haknya. Tak ada satupun transaksi yang tampak mencurigakan. Semuanya dilakukan dengan rapi dan bertahap, seolah-olah memang ini adalah bagian dari perencanaan keuangan yang normal. Bagas tidak akan menyadari apapun sampai semuanya terlambat. Ia menatap layar laptopnya lama, lalu menutup matanya sejenak. Di satu sisi, ada perasaan puas karena ia berhasil melakukannya tanpa ada celah. Di sisi lain, ada kepedihan yang menyelip di hatinya. Ini bukanlah sesuatu yang ia inginkan sejak awal. Ia tidak pernah membayangkan harus melakukan ini terhadap orang yang pernah ia cintai dengan tulus. Tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban selamanya. Ia harus bertahan. Maisara meraih cangkir kopi di meja, menyeruput isinya yang sudah mulai dingin. Ia memandangi jendela, melihat matahari yang mulai meninggi. Waktu berjalan begitu cepat, namun setiap detiknya terasa begitu panjang baginya. Saat ini, ia sudah hampir selesai dengan rencananya. Yang tersisa hanyalah menunggu Bagas pergi ke Korea dan menyelesaikan transaksi terakhir. Setelah itu, tidak akan ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Satu-satunya hal yang bisa Bagas lakukan adalah menerima kenyataan bahwa semuanya sudah hilang darinya. Angin malam berembus pelan saat Maisara berdiri di depan pintu rumahnya untuk terakhir kalinya.
Tangannya menggenggam koper berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Nafasnya berat, bukan karena ragu, tapi karena kesadaran bahwa ini adalah langkah terakhirnya untuk benar-benar melepaskan semua yang selama ini mengikatnya dalam pernikahan yang semu. Rumah ini, yang dulu ia pikir akan menjadi tempatnya membangun kehidupan bahagia bersama Bagas, kini hanya menyisakan luka. Dinding-dindingnya seakan berbisik tentang kenangan manis yang kini telah bercampur dengan kepahitan. Sofa tempat mereka dulu bercengkerama sambil menonton film. Meja makan tempat mereka berbincang tentang hari-hari mereka. Semua itu kini hanya menjadi saksi bisu atas kebohongan dan pengkhianatan. Maisara menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia sudah menyelesaikan semuanya. Rumah ini sudah dalam proses penjualan, rekening telah diamankan, dan semua aset yang menjadi haknya telah dipindahkan. Tidak ada lagi yang mengikatnya di sini. Tidak ada alasan untuk tetap bertahan. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke mobil yang telah disiapkan sejak sore tadi. Seorang sopir taksi online telah menunggunya di depan pagar. Ia meletakkan kopernya di bagasi dan masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang. "Kemana, Bu?" tanya sopir itu dengan suara ramah. "Ke rumah orang tua saya," jawab Maisara singkat. Mobil melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah yang telah lama ia tinggali. Dari dalam mobil, ia masih bisa melihat teras rumahnya, lampu yang masih menyala, dan tirai yang bergerak pelan terkena angin. Ia menghela napas panjang. Ia pergi tanpa pamit. Tidak ada pesan yang ia tinggalkan untuk Bagas. Tidak ada catatan, tidak ada kata perpisahan. Bagas akan pulang dalam keadaan rumah kosong, tanpa Maisara, tanpa jejak kehadirannya lagi. Perjalanan ke rumah orang tuanya terasa begitu panjang. Meski hanya beberapa jam, waktu seolah berjalan lebih lambat. Sepanjang perjalanan, Maisara membiarkan pikirannya berkelana, mengingat kembali setiap kejadian yang membawanya ke titik ini. Ia ingat saat pertama kali mencurigai perubahan sikap Bagas. Awalnya, ia menyangkal, meyakinkan dirinya bahwa suaminya hanya sedang sibuk. Namun, kenyataan perlahan menamparnya dengan keras. Bukti-bukti yang ia temukan, foto-foto mesra Bagas dengan wanita lain, tiket perjalanan mereka ke Korea, semuanya menghancurkan hati Maisara. Lalu, ia ingat malam saat ia menangis sendirian, merasakan sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah malam di mana ia menyadari bahwa tak ada gunanya lagi mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Malam itu pula ia memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Maisara menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu jalanan yang berkelip. Ia tak tahu seperti apa reaksi Bagas nanti. Mungkin suaminya akan terkejut, mungkin akan marah, atau mungkin justru akan merasa lega karena tak perlu repot-repot menceraikannya. Namun, itu bukan lagi urusannya. Yang ia tahu, malam ini ia melangkah menuju kehidupan baru, tanpa Bagas. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah orang tuanya, Maisara merasa dadanya sedikit lebih ringan. Ia keluar dari mobil, membawa kopernya dengan langkah mantap. Rumah ini, tempat ia dibesarkan, kini menjadi tempatnya kembali memulai segalanya dari awal. Ibunya membuka pintu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Maisara," suaranya lembut, penuh kasih sayang. Tanpa berkata-kata, Maisara melangkah masuk dan memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa aman. Ia merasa pulang. Bagas turun dari pesawat dengan langkah ringan. Liburan ke Korea bersama Nadia benar-benar menyenangkan. Ia menikmati setiap momen, merasa bebas tanpa beban tanggung jawab sebagai seorang suami. Bersama Nadia, ia bisa tertawa lepas tanpa harus memikirkan Maisara yang pasti menunggunya di rumah. Saat melewati imigrasi, ia meraih ponselnya untuk memberitahu Maisara bahwa ia akan segera pulang. Namun, ada yang aneh. Pesan yang ia kirim hanya centang satu. Ia mencoba menelepon, tapi tidak tersambung. "Ah, mungkin dia masih tidur," gumamnya santai. Bagas melirik Nadia yang berjalan di sampingnya. Wanita itu tampak cantik dengan mantel tebal yang baru ia belikan.
Mereka berjalan menuju pintu keluar bandara, lalu berpisah setelah berbagi pelukan mesra. "Jangan lupa hubungi aku, sayang," bisik Nadia sambil tersenyum genit. "Tentu, begitu aku sampai rumah," jawab Bagas penuh percaya diri. Ia masuk ke dalam taksi dan memberi alamat rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan kehangatan tempat tinggalnya yang nyaman. Ia tak sabar merebahkan diri di kasur empuk, mandi dengan air hangat, lalu tidur sepuasnya setelah perjalanan panjang. Namun, ketika taksi berhenti di depan rumah, Bagas terdiam. Rumah yang seharusnya berdiri kokoh dengan pagar hitam megah kini tampak berbeda. Pagar itu terbuka, dan halaman depan kosong. Tanpa kendaraan, tanpa pot bunga kesayangan Maisara, tanpa tanda-tanda kehidupan. Jantungnya berdetak cepat. Ia turun dengan terburu-buru, lalu mendekati pintu rumah. Ia merogoh saku jaket untuk mencari kunci, tapi sebelum ia sempat menggunakannya, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Plang bertuliskan, "Rumah ini telah terjual," terpasang di pagar. "Apa-apaan ini?" bisik Bagas dengan suara bergetar. Ia segera mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Ia menggedor dengan keras, berharap Maisara ada di dalam. Namun, tak ada jawaban. Tak ada suara. Rumah itu benar-benar kosong. Bagas mundur selangkah, ponselnya bergetar di tangan. Ia mencoba menghubungi Maisara, tapi tetap tidak bisa. Ia menghubungi nomor rumah, tapi tidak ada yang menjawab. Panik, ia berlari ke rumah tetangga sebelah. Seorang ibu paruh baya membuka pintu dengan wajah terkejut. "Bu Mira, Maisara di rumah, kan?" tanyanya dengan napas memburu. Bu Mira menatapnya dengan tatapan penuh rasa kasihan. "Bagas, kamu nggak tahu?" Bagas mengerutkan kening. "Nggak tahu apa?" "Maisara sudah pindah seminggu yang lalu. Dia menjual rumah ini. Aku kira kamu sudah tahu." Bagas merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Ia hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Rumah ini sudah dijual? Mana Maisara sekarang?" Suaranya meninggi, nyaris histeris. Bu Mira menggeleng. "Aku nggak tahu, Bagas. Yang aku tahu, dia datang dengan petugas properti, pembeli rumah, dan beberapa orang yang membantu pindahan. Semua barang dibawa pergi. Dia tidak bilang apa-apa padaku." Bagas mundur, kepalanya terasa pening. Ia berlari kembali ke depan rumah dan mencoba menelusuri pikirannya yang kacau. Maisara pasti bercanda. Ini pasti hanya lelucon kejam. Tapi, ketika ia mencoba mengakses rekeningnya melalui ponsel, ia kembali dikejutkan oleh kenyataan lain. Akun banknya dibekukan. Semua rekening yang selama ini ia gunakan tidak bisa diakses. Ia mencoba menghubungi pihak bank, tapi jawaban mereka hanya memperparah kepanikannya. "Maaf, Pak Bagas. Rekening atas nama Anda telah dibekukan sesuai permintaan pemegang kuasa bersama, yaitu Ibu Maisara." Bagas tidak bisa bernapas. Ia terduduk di depan rumah kosongnya yang kini bukan miliknya lagi. Semua asetnya hilang. Rumahnya sudah dijual. Rekeningnya dibekukan. Maisara telah menghancurkannya. Bagas berusaha berpikir jernih. Ia tidak bisa diam di sini. Ia harus mencari Maisara. Ia harus meminta penjelasan. Dengan tangan gemetar, ia memutuskan untuk pergi ke satu tempat yang mungkin menjadi tujuan Maisara. Rumah mertuanya. Bagas menaiki taksi dengan sisa uang tunai yang ia miliki. Ia duduk diam sepanjang perjalanan, mencoba merangkai alasan, mencoba membayangkan bagaimana cara ia menghadapi Maisara dan meminta semua ini dikembalikan. Setibanya di rumah orang tua Maisara, ia langsung turun tanpa membayar penuh ongkos taksi, karena uangnya tidak cukup. Sopir taksi memaki di belakangnya, tapi Bagas tak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, menemukan Maisara dan menuntut penjelasan. Ia mengetuk pintu dengan kasar. Tak lama, pintu terbuka, dan di sana berdiri seseorang yang paling tidak ingin ia temui dalam kondisi seperti ini. Ibu Maisara menatapnya dengan tatapan dingin. Tanpa basa-basi, wanita itu berkata dengan suara penuh ketegasan, "Kamu sudah tidak punya hak di sini, Bagas.
Pergi? Bagas menggeleng, masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Bu, saya harus ketemu Maisara. Saya harus bicara dengannya. Wanita itu mengangkat alis. Bicara soal apa? Tentang bagaimana kamu bersenang-senang dengan perempuan lain di Korea sementara istrimu di sini menjual semua hartamu. Bagas tercekat. Jadi Maisara sudah tahu. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tapi Ibu Maisara tidak memberinya kesempatan. Kamu pikir kamu bisa selingkuh dan istrimu akan diam saja? Kamu pikir kamu bisa mempermainkan anakku dan tidak menerima balasannya? Salah besar, Bagas. Sekarang, semua yang pernah kamu miliki sudah hilang. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali. Bagas terdiam, tubuhnya melemas. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Rumahnya hilang, hartanya lenyap, rekeningnya dibekukan. Dan kini, pintu rumah mertuanya pun tertutup untuknya. Dengan langkah gontai, Bagas melangkah pergi, tanpa tahu harus kemana. Bagas terduduk di pinggir jalan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam terasa menusuk. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang menolak untuk berakhir. Rumahnya lenyap, rekeningnya terkunci, dan Maisara, wanita yang selama ini ia anggap akan selalu ada untuknya, telah pergi tanpa meninggalkan jejak. Ia tidak bisa menerima ini. Matanya menatap kosong ke jalan yang mulai lengang. Beberapa kendaraan melintas, lampu-lampu kota berpendar indah, tapi Bagas merasa terasing. Hidupnya yang selama ini penuh kenyamanan mendadak runtuh dalam hitungan hari. Darahnya mendidih. Ia menggertakkan giginya, jemarinya mengepal. Ini semua pasti ulah Maisara. Wanita itu pasti merencanakan semuanya. Ia pasti sengaja menunggu hingga Bagas lengah, lalu mengambil segalanya. Tidak mungkin. Bagas bergumam, suaranya bergetar. Pikirannya berputar cepat. Ia mencoba mencari celah, mencoba mengingat sesuatu yang bisa membuktikan bahwa masih ada harapan. Ia masih punya jalan keluar, kan? Ia merogoh ponselnya lagi, mencoba menghubungi kenalannya di bank. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari nomor kontak pengacara yang pernah ia gunakan beberapa tahun lalu. Tapi sebelum ia bisa menelepon, layar ponselnya menunjukkan notifikasi bahwa paket datanya telah habis. Sial! Dengan geram, ia berdiri dan berjalan cepat tanpa arah. Langkahnya berat, tubuhnya terasa lemah, tapi amarahnya membakar semangatnya. Maisara! Nama itu terus bergema di kepalanya. Wanita itu sudah menghancurkannya. Wanita itu sudah mengkhianatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Maisara pikirkan sampai tega melakukan ini padanya? Bagas tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Ia harus mendapatkan jawaban. Tanpa sadar, kakinya membawanya kembali ke rumah lamanya, yang kini sudah bukan miliknya lagi. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Tak ada lagi lampu-lampu yang menyala hangat. Tak ada lagi aroma masakan Maisara yang menyambutnya pulang. Rumah itu kini sunyi dan asing. Seorang pria paruh baya, yang sepertinya pemilik baru rumah itu, keluar dari dalam dan menatapnya curiga. "Mas, mau apa di sini?" tanya pria itu dengan nada hati-hati. Bagas tersentak. Ini rumah saya." Pria itu mengernyit. "Mas salah paham. Rumah ini sudah saya beli dari pemilik sebelumnya. Kalau Mas mencari mereka, mereka sudah pergi." "Lalu kemana mereka pergi?" Suara Bagas meninggi, membuat pria itu mundur selangkah. "Saya tidak tahu," jawabnya singkat sebelum kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Bagas merasakan napasnya semakin memburu. Ia tidak bisa percaya ini. Semua ini tidak nyata. Ia mengangkat tangannya dan menghantam pagar besi dengan keras. 1 pukulan, 2 pukulan, sampai buku jarinya terasa perih dan berdarah. Tapi tidak ada yang berubah. Rumah itu tetap bukan miliknya. Matanya memerah. Ia merasa dipermainkan. Selama ini, ia berpikir Maisara hanyalah wanita lemah yang akan selalu tunduk padanya. Wanita yang akan tetap menunggu meski ia pergi bersenang-senang dengan wanita lain.
Tapi sekarang, kenyataan menghantamnya dengan telat. Maisara bukan wanita lemah. Maisara bukan hanya menunggu. Maisara telah merencanakan ini semua. Ia mengepalkan tangannya. Jika Maisara pikir ia bisa lolos begitu saja, wanita itu salah besar. Dengan tekad yang semakin membara, Bagas memutuskan bahwa ini belum selesai. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, ia akan menemukan Maisara. Dan ketika saat itu tiba, ia akan memastikan wanita itu menyesal telah mengkhianatinya. Maisara duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke depan, pikirannya masih dipenuhi bayangan masa lalu yang ia tinggalkan. Semua terjadi begitu cepat, dan kini, ia berada di titik di mana ia harus menghadapi badai yang lain. Pagi itu, kabar tentang kepergiannya dan kehancuran Bagas sudah menyebar. Ia tahu tidak butuh waktu lama bagi mertuanya untuk mencarinya. Dan benar saja, beberapa jam setelahnya, suara ketukan keras menggema di pintu rumah orang tuanya. Brak! Maisara menoleh ke arah pintu. Wajah ibunya tegang, sementara ayahnya berdeham pelan sebelum bangkit untuk membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, sosok Bu Ratna, ibu mertua Maisara, berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Sementara di belakangnya, Pak Surya, ayah Bagas, tampak lebih tenang, meski sorot matanya tajam. "Mana Maisara?" Suara Bu Ratna langsung melengking, tanpa basa-basi. Maisara menarik napas dalam. Ia sudah menduga akan seperti ini. Dengan tenang, ia bangkit dan berjalan ke hadapan mertuanya. "Saya di sini, Bu," ucapnya, suaranya datar. Plak! Tangan Bu Ratna melayang cepat, menampar pipi Maisara dengan keras. Ibunya terpekik, sementara ayahnya langsung melangkah maju dengan ekspresi murka. "Bu Ratna, apa-apaan ini?" Namun, Bu Ratna tidak peduli. Mata wanita itu membelalak penuh amarah. "Kamu perempuan tidak tahu diri. Kamu sudah menghancurkan hidup anak saya." Maisara menegakkan tubuhnya, menatap wanita itu tanpa gentar. Pipinya masih perih, tapi ia tidak akan mundur. "Justru Bagas yang menghancurkan hidup saya, Bu," balasnya tenang. "Kamu tega mengambil semua asetnya. Kamu tinggalkan dia begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Kau itu istri. Tugasmu adalah mendampingi suamimu dalam keadaan apapun." Maisara terkekeh pelan, sinis. Ia melirik ke arah Pak Surya yang masih diam, hanya mengawasi, seakan menunggu kelanjutan percakapan ini. "Sejak kapan saya punya suami, Bu?" tanya Maisara, nadanya mengejek. "Apa maksudmu? Jangan berani bicara sembarangan." "Sejak kapan saya punya suami, Bu?" ulang Maisara, kali ini lebih tajam. "Suami macam apa yang mengkhianati istrinya? Suami macam apa yang pergi ke luar negeri bersama perempuan lain, sementara istrinya ditinggalkan begitu saja? Kalau suami saya adalah pria setia dan bertanggung jawab, mungkin saya masih akan bertahan. Tapi nyatanya, Bagas selingkuh, Bu." Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna tertegun, tapi hanya sesaat. Ia kembali menggeleng dengan ekspresi tak percaya. "Kamu bohong. Bagas tidak mungkin selingkuh." Maisara tertawa miris. Ia meraih ponselnya dan membuka galeri. Dengan cepat, ia menunjukkan foto-foto yang ia temukan di ponsel Bagas. Foto Bagas berdua dengan selingkuhannya, berpegangan tangan, berciuman mesra, tiket perjalanan ke Korea, bukti pembayaran hotel, bahkan chat-chat mesra mereka. Mata Bu Ratna membelalak. Tangan yang tadi melayang untuk menampar Maisara kini gemetar melihat kenyataan yang terpampang jelas di hadapannya. Pak Surya, yang sejak tadi diam, kini bersuara, nadanya berat dan penuh kekecewaan. "Jadi, ini semua benar?" "Benar, Pak," jawab Maisara tegas. "Anak Bapak bukan korban. Sayalah yang jadi korban." Bu Ratna menggeleng cepat. "Tidak, ini pasti rekayasa. Kamu pasti menjebat Bagas." Maisara mendengus. "Rekayasa? Lalu bagaimana dengan tiket pesawat? Struk hotel? Percakapan mesra yang ada di ponselnya sendiri?
Apa itu juga rekayasa, Bu? Bu Ratna terdiam. Pak Surya menghela napas panjang. Astagfirullah. Seharusnya kalian datang untuk menegur anak kalian, bukan menyalahkan saya. Lanjut Maisarah, nadanya dingin. Saya tidak akan diam saja dipermainkan seperti ini. Apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan hak saya. Saya berhak mengambil apa yang menjadi milik saya. Dan saya berhak meninggalkan lelaki yang mengkhianati pernikahan kami. Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Wanita itu jelas berusaha menelan kenyataan pahit ini. Selama ini, ia selalu membanggakan Bagas sebagai anak kebanggaannya. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa anak laki-lakinya bisa melakukan kesalahan sebesar ini. Tidak, Bagas tidak mungkin. Lirihnya, suaranya nyaris patah. Pak Surya menatap istrinya dengan sorot kecewa. Sudahlah, Ratna. Tidak ada gunanya menyangkal. Bagas yang salah. Bu Ratna masih ingin membantah, tapi kali ini, ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Maisarah mengembuskan napas perlahan. Saya tidak dendam, Bu. Saya hanya membela diri. Dan sekarang, saya hanya ingin melanjutkan hidup tanpa Bagas. Ia menatap kedua mertuanya bergantian. Silakan kalian urus anak kalian sendiri, karena saya sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Dengan kata-kata itu, Maisarah berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan kedua mertuanya yang masih diam dalam keterkejutan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Bagas terduduk di lantai ruang tamu rumah orang tuanya. Napasnya memburu, kepalanya tertunduk dalam, sementara kedua tangannya terkepal erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi bukan karena panas, melainkan karena rasa malu yang membakar dirinya. Di hadapannya, ayahnya, Pak Surya, berdiri dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sorot mata pria paruh baya itu tajam, penuh kemarahan dan kekecewaan. Di sampingnya, Bu Ratna masih tampak syok, sesekali menggelengkan kepala, seolah menolak untuk percaya dengan semua yang baru saja mereka dengar. Kamu tahu, apa yang sudah kamu lakukan, Bagas? Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Bagas tidak menjawab. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Bentakan itu menggema di ruangan, membuat Bagas semakin menundukkan kepalanya. Ayah, suaranya nyaris tak terdengar. Aku sudah mempercayaimu, Bagas. Aku pikir kau lelaki yang bertanggung jawab. Aku pikir kau bisa membangun rumah tanggamu dengan baik. Tapi ternyata kau lebih buruk dari yang kubayangkan. Bagas mengepalkan tangannya semakin erat. Ayah, aku bisa menjelaskan. Pak Surya tertawa sinis. Menjelaskan? Kau mau menjelaskan apa? Fakta bahwa kau meninggalkan istrimu demi perempuan lain. Fakta bahwa kau berfoya-foya di luar negeri sementara istrimu harus bertahan sendirian di sini. Fakta bahwa kau begitu bodohnya membiarkan rekening dan asetmu jatuh ke tangan istrimu karena kebutaanmu sendiri. Apa yang mau kau jelaskan, Bagas? Bagas tidak bisa menjawab. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seburuk ini. Saat ia kembali ke Indonesia, ia pikir ia masih bisa memperbaiki segalanya. Ia pikir Maisarah masih akan menunggunya. Namun, yang ia dapati adalah rumah yang kosong, rekening yang beku, dan seluruh aset yang dulunya atas namanya kini sudah beralih kepemilikan. Ia panik, mencari tahu keberadaan Maisarah. Ia ingin meminta penjelasan, ingin tahu kenapa istrinya bisa melakukan hal seperti ini. Tapi jawaban yang ia temukan lebih pahit dari yang ia bayangkan. Maisarah tidak hanya pergi, tapi juga sudah membuka semua kebusukannya di hadapan keluarganya. Dan kini, disinilah ia, duduk di hadapan orang tuanya, bukan sebagai anak kebanggaan seperti dulu, tapi sebagai pria yang kehilangan segalanya. Kamu memalukan, Bagas. Perkataan Pak Surya menusuknya lebih dalam daripada semua bentakan sebelumnya. Bagas mengangkat wajahnya perlahan. Ayah, jangan panggil aku ayah, ucap Pak Surya dingin. Kau sudah menghancurkan nama baik keluarga ini. Kau pikir aku bisa berjalan di luar sana tanpa malu setelah orang-orang tahu kelakuanmu?
Bagas menggigit bibirnya. Aku tidak bermaksud seperti ini, Ayah. Aku hanya tidak menyangka Maisara akan sekejam itu. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Bagas, membuat kepalanya menoleh ke samping. Bagas terpaku. Ia tidak menyangka ayahnya akan menamparnya. Seumur hidupnya, Pak Surya memang keras, tapi tidak pernah sekalipun pria itu mengangkat tangan kepadanya. Kamu pikir Maisara yang kejam? Suara Pak Surya bergetar karena emosi. Kamu pikir dia yang jahat setelah semua yang kamu lakukan padanya? Kau yang selingkuh, kau yang mengkhianati janji pernikahan kalian, tapi kau malah menyalahkannya? Kau masih punya muka untuk menyebut dia kejam? Bagas tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia selalu percaya bahwa apa yang ia lakukan bukanlah kesalahan besar. Ia hanya mengikuti keinginan hatinya. Ia hanya ingin menikmati hidupnya. Lagi pula, ia yakin Maisara tidak akan berani meninggalkannya. Ia mengira, sekeras apapun wanita itu, pada akhirnya ia akan tetap menunggunya. Tapi ia salah. Maisara sudah pergi, dan lebih parahnya lagi, ia pergi setelah mengambil segalanya darinya. Pak Surya menghela napas panjang, berusaha meredam emosinya. Ia menoleh ke arah istrinya yang masih terduduk di sofa dengan mata berkaca-kaca. Kamu lihat ini, Ratna? Tanya Pak Surya dengan suara dingin. Ini anak yang selama ini kamu banggakan. Ini anak yang selama ini kamu bela mati-matian. Sekarang lihat bagaimana dia menghancurkan hidupnya sendiri. Bu Ratna menelan ludah, menatap putranya dengan penuh kesedihan. Bagas, kenapa kamu begini, Nak? Bagas memejamkan matanya. Maaf, Bu. Suaranya serak. Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya. Pak Surya terkekeh sinis. Memperbaiki? Memperbaiki bagaimana? Kau pikir bisa datang dan meminta Maisara kembali? Kau pikir dia masih mau menoleh ke arahmu setelah semua yang kau lakukan? Bagas terdiam. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia telah kehilangan Maisara. Dan lebih buruknya lagi, ia telah kehilangan harga dirinya di hadapan keluarganya sendiri. Pak Surya melipat tangannya di dada. Dengar baik-baik, Bagas. Mulai hari ini, jangan pernah berharap aku akan menolongmu lagi. Kau sudah dewasa, tanggung sendiri kesalahanmu. Jika kau tidak bisa bertanggung jawab atas hidupmu, maka kau tidak pantas mendapat tempat di rumah ini. Bagas terperanjat. Ayah mengusirku. Pak Surya menatapnya tanpa ekspresi. Bukan aku yang mengusirmu, tapi kau sendiri yang sudah menghancurkan tempatmu di rumah ini. Bu Ratna menoleh ke arah suaminya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Pak, jangan begini. Bagaimanapun juga, dia anak kita. Pak Surya mendesah berat. Ratna, kalau kau ingin terus membelanya, silakan. Tapi aku tidak bisa tinggal diam melihat anak kita menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak belajar dari kesalahannya. Kalau dia ingin membuktikan dirinya, biarkan dia berdiri di atas kakinya sendiri. Bagas menggigit bibirnya. Matanya terasa panas, tapi ia menolak untuk menangis di hadapan mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar rumah. Angin malam menerpa wajahnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Maisara menatap map berisi dokumen di tangannya. Jemarinya menggenggam erat benda itu, seolah mempersiapkan diri untuk melepaskan sesuatu yang telah lama melekat dalam hidupnya. Matanya menerawang, menelusuri deretan kata-kata di atas kertas yang akan mengakhiri pernikahannya. Hari itu, ia duduk di ruang tunggu kantor pengadilan agama, menanti gilirannya untuk menyerahkan gugatan cerai. Ruangan itu dipenuhi banyak orang dengan berbagai ekspresi, ada yang gelisah, ada yang pasrah, dan ada juga yang tampak tegar seperti dirinya. Tidak ada ragu di hatinya. Keputusan ini bukan sesuatu yang diambilnya dalam semalam. Ia telah melewati cukup banyak penderitaan, terlalu banyak luka yang Bagas torehkan dalam hidupnya. Sekarang,
Ia tidak ingin melihat ke belakang lagi. Tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk menoleransi pria itu. "Bu Maisara?" panggil seorang petugas, membuyarkan lamunannya. Ia mengangkat kepalanya. "Ya, saya. Silakan masuk." Maisara bangkit dari kursinya dan berjalan menuju ruangan yang ditunjukkan. Di dalamnya, seorang petugas duduk di balik meja, menunggunya dengan senyum ramah. "Ibu ingin mengajukan gugatan cerai, ya?" tanyanya. Maisara mengangguk dan menyerahkan berkasnya. "Ya, saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Bagas Prasetyo." Petugas itu mengambil mapnya dan membuka halaman pertama. Ia membaca dengan saksama sebelum bertanya lagi. "Apa alasannya, Bu?" Maisara menghela napas panjang. "Perselingkuhan." Hanya satu kata itu, tapi dampaknya begitu besar dalam hidupnya. Petugas itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Saya mengerti. Apakah ada upaya mediasi sebelumnya?" Maisara menggeleng. "Tidak ada yang perlu dimediasi. Saya sudah mantap dengan keputusan ini." Ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Tidak ada gunanya berdebat atau berdamai dengan orang seperti Bagas. Petugas itu mencatat beberapa hal sebelum menutup map tersebut. "Baik, Bu. Gugatan Ibu akan segera diproses. Biasanya, sidang pertama akan dijadwalkan dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Kami akan mengirimkan surat panggilan kepada tergugat." Maisara mengangguk paham. "Apakah Ibu mengajukan tuntutan lain? Hak asuh, pembagian aset, atau lainnya?" Maisara tersenyum kecil. "Semua aset sudah saya amankan atas nama saya sendiri. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali." Petugas itu tersenyum mengerti. "Baiklah, Bu. Jika tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, kami akan segera memprosesnya." Maisara berdiri. "Terima kasih." Ia melangkah keluar ruangan dengan hati yang lebih ringan. Tidak ada beban, tidak ada sesak. Justru, ia merasa lega. Di tempat lain, Bagas menerima surat panggilan dari pengadilan. Ia membaca isi surat itu dengan tangan bergetar. Gugatan cerai. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja, dadanya terasa sesak saat membacanya. "Maisara?" gumamnya pelan. Ia ingin marah. Ingin menyalahkan Maisara atas semua yang terjadi. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya. Dan kini, Maisara pun benar-benar akan pergi dari hidupnya, tanpa menoleh ke belakang lagi. Maisara menatap keluar jendela apartemennya yang berada di lantai 8 sebuah gedung di pusat kota. Cahaya matahari pagi menembus kaca besar, menghangatkan wajahnya. Angin lembut berhembus dari celah jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma pagi yang menyegarkan. Ia menarik napas dalam-dalam, meresapi ketenangan yang baru saja mulai ia nikmati setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang penuh luka. Hari ini adalah awal baru baginya. Setelah resmi bercerai dengan Bagas, Maisara bertekad untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Ia ingin membangun kembali hidupnya dari nol, tanpa ada campur tangan siapapun. Dulu, ia begitu menggantungkan hidupnya pada Bagas, meninggalkan pekerjaan, menyerahkan seluruh waktunya untuk mendukung pria itu, dan mengorbankan mimpinya demi sebuah keluarga yang akhirnya hancur berantakan. Tapi sekarang, ia ingin melakukan semuanya untuk dirinya sendiri. Ia berjalan ke dapur dan menyeduh secangkir kopi hitam. Aroma pahit yang khas langsung memenuhi ruangan kecil namun nyaman itu. Ia duduk di meja makan, membuka laptopnya, dan mulai mengecek daftar email yang masuk. Selama beberapa bulan terakhir, ia sudah mulai mencari pekerjaan kembali. Ia bukan perempuan yang bodoh atau tak punya keahlian. Sebelum menikah dengan Bagas, ia adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun, jaringan luas, dan kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Tapi karena ingin menjadi istri yang baik, ia memilih untuk meninggalkan karirnya dan mendukung suaminya membangun bisnisnya. Keputusan yang kini sangat ia sesali.
Tapi Maisara bukan tipe wanita yang akan terus meratapi kesalahan masa lalu. Ia percaya masih ada kesempatan untuk memulai lagi, meskipun mungkin jalannya tidak akan mudah. Sebuah email menarik perhatiannya. Kami tertarik dengan profil Anda dan ingin mengundang Anda untuk wawancara tahap akhir sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Wawancara akan dilakukan secara langsung di kantor kami pada hari Jumat pukul 10 pagi. Maisara tersenyum. Ini adalah salah satu perusahaan yang sudah lama ia incar. Posisi yang mereka tawarkan sangat strategis dan memiliki prospek karir yang sangat bagus. Jika ia bisa mendapatkan pekerjaan ini, maka langkahnya untuk kembali ke dunia profesional akan semakin mantap. Ia menyesap kopinya, merasakan semangat mulai mengalir dalam dirinya. Tidak ada lagi beban masa lalu. Tidak ada lagi air mata untuk pria yang mengkhianatinya. Hari-hari baru sudah menantinya. Pada hari wawancara, Maisara mengenakan setelan kerja berwarna krem yang elegan. Rambut panjangnya yang biasa ia biarkan terurai, kini ditata rapi dalam gaya low bun yang profesional. Dengan langkah percaya diri, ia memasuki gedung perkantoran tempat wawancara berlangsung. Begitu tiba di resepsionis, seorang wanita muda menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Maisara. Silakan menuju ruang tunggu. Manajer kami akan segera menemui Anda." Maisara mengangguk dan mengikuti arahan tersebut. Ia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya dipanggil masuk ke dalam ruangan wawancara. Di dalam, sudah ada 3 orang pewawancara yang duduk di balik meja panjang. Salah satunya adalah seorang pria berusia 50-an dengan wajah serius, yang langsung menyapanya saat ia masuk. "Selamat pagi, Ibu Maisara. Silakan duduk." Maisara duduk dengan anggun dan meletakkan tangannya di atas pangkuan. Ia sudah siap untuk menjawab pertanyaan apapun yang akan diajukan kepadanya. "Jadi, kami telah melihat riwayat pekerjaan Anda, dan kami sangat tertarik dengan pengalaman Anda dalam membangun strategi pemasaran digital. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut bagaimana Anda menangani proyek terbesar Anda sebelumnya?" Maisara mengangguk dan mulai menjelaskan dengan tenang. Ia menjabarkan strategi-strategi yang pernah ia terapkan, bagaimana ia mengelola tim, serta bagaimana ia meningkatkan pendapatan perusahaan melalui kampanye pemasaran yang ia rancang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan keyakinan. Ia tahu apa yang ia bicarakan, dan itu terlihat dari cara para pewawancara menyimaknya dengan serius. Setelah hampir 1 jam sesi wawancara berlangsung, pria paruh baya itu akhirnya tersenyum dan berkata, "Kami sangat terkesan dengan pengalaman dan wawasan Anda, Bu Maisara. Saya rasa kita tidak perlu menunggu lama untuk membuat keputusan. Selamat, Anda diterima di perusahaan kami." Jantung Maisara berdebar. Ia sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum lebar. "Terima kasih. Saya sangat menghargai kesempatan ini." Saat ia keluar dari ruangan itu, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Campuran antara kebahagiaan, kelegaan, dan kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Ia telah kembali, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Malamnya, Maisara duduk di balkon apartemennya dengan segelas anggur di tangan. Ia menatap langit yang bertabur bintang, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tersenyum. Bagas mungkin telah menghancurkan hatinya, tapi ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkan hidupnya. Kini, ia punya kehidupannya sendiri, dan ia tidak akan menukar kebebasan ini dengan apapun. Maisara menatap bayangannya di cermin besar di kamar apartemennya. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dibandingkan beberapa bulan lalu. Matanya tak lagi menyiratkan kepedihan yang begitu dalam, meskipun masih ada bekas luka yang sesekali menyelinap saat kenangan pahit datang tanpa diundang. Tapi kini, ia sudah lebih kuat. Ia merapikan rambutnya, menyisirnya perlahan dengan jemari, lalu mengambil anting kecil yang tergeletak di meja rias dan memakainya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan baru. Setelah sekian lama terpuruk dalam kegelapan rumah tangga yang gagal, akhirnya ia punya sesuatu untuk diperjuangkan lagi. Di meja dapur,
Ada secangkir kopi yang masih mengepulkan asap tipis. Ia duduk di kursi bar dekat jendela, menyesap kopi itu sambil menatap pemandangan kota yang mulai sibuk di pagi hari. Sudah lama ia tidak merasakan pagi yang sesantai ini. Biasanya, pagi-pagi begini ia masih harus berurusan dengan omelan Bagas atau jadwal rumah tangga yang menyita pikirannya. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Pikirannya melayang ke hari-hari sulit yang telah ia lalui. Malam-malam di mana ia menangis dalam diam, menahan sakit hati karena pengkhianatan suaminya. Hari-hari di mana ia harus berhadapan dengan tuduhan dan cemoohan dari keluarga mertua yang menyalahkannya atas kegagalan rumah tangga mereka. Dulu, rasanya seperti dunia sudah runtuh menimpanya. Namun, waktu memang punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka. Setelah sekian lama, Maisara mulai merasa bahwa ia bisa bernapas lebih lega. Ada saat-saat di mana ia masih teringat pada Bagas. Bukan karena ia masih mencintainya, tetapi karena luka yang ditinggalkan pria itu terlalu dalam untuk bisa hilang begitu saja. Tapi semakin lama, kenangan itu tidak lagi terasa seperti belati yang menusuk dadanya. Itu hanya menjadi bagian dari masa lalu yang mengajarinya banyak hal. Kini, ia lebih memilih fokus pada hidupnya. Ia punya pekerjaan yang menjanjikan, apartemen kecil yang nyaman, dan yang paling penting, ia punya dirinya sendiri. Hari pertama bekerja berjalan dengan lancar. Maisara disambut hangat oleh rekan-rekan barunya, dan ia langsung bisa beradaptasi dengan cepat. Ia memang sudah lama meninggalkan dunia kerja, tetapi itu tidak membuat kemampuannya berkurang. Justru, ia merasa lebih matang dan lebih siap menghadapi tantangan baru. Saat makan siang, ia duduk bersama seorang rekan kerja barunya, Laila. "Kamu kelihatan percaya diri banget, Mbak Maisara," kata Laila sambil tersenyum. Padahal ini hari pertama. Maisara terkekeh. "Aku cuma berusaha menikmati suasana baru." Laila mengangguk. "Bagus sih, nggak semua orang bisa langsung nyaman di tempat baru. Kamu sebelumnya kerja di mana?" Pertanyaan itu membuat Maisara terdiam sejenak. Ia bisa saja menjawab dengan jujur bahwa ia sudah lama berhenti bekerja karena menikah. Tapi ia enggan membahas masa lalunya yang kelam di hari pertama ini. "Aku dulu sempat kerja di bidang yang sama, tapi vakum beberapa tahun," jawabnya singkat. Laila tampak mengerti dan tidak bertanya lebih jauh. Setelah makan siang, Maisara kembali ke ruangannya dan mulai fokus pada pekerjaannya. Ada rasa puas yang ia rasakan ketika bisa kembali bekerja dan menggunakan kemampuannya. Ia merasa seperti mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Malamnya, setelah pulang kerja, ia berbaring di tempat tidurnya sambil menatap langit-langit. Badannya sedikit lelah, tapi hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa tertekan saat akan tidur. Tidak ada ketakutan, tidak ada air mata, hanya ada ketenangan. Luka di hatinya mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tahu bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Dan ia yakin, suatu hari nanti, luka itu akan benar-benar hilang. Bagas duduk di sudut sebuah warung kecil pinggir jalan. Kaosnya kusut, celana jeans yang ia kenakan sudah tampak lusuh, dan rambutnya acak-acakan. Pandangannya kosong, menatap gelas kopi yang sudah dingin di hadapannya. Hidupnya kini benar-benar berantakan. Dulu, ia adalah pria yang percaya diri, sombong, dan merasa bahwa dunia ada di genggamannya. Dengan gaji besar yang ia peroleh saat bekerja di Korea, ia bisa membeli apapun yang ia mau. Ia bisa memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah, menghamburkan uang tanpa berpikir panjang, dan bahkan membelikan Nadia, wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya, segala hal yang diinginkan. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan. Bagas kehilangan segalanya dalam waktu yang begitu singkat. Setelah pulang dari Korea, ia terkejut mendapati rekeningnya kosong, rumahnya tak lagi ada, dan semua harta bendanya telah lenyap. Ia mencoba menghubungi Nadia, berharap bahwa wanita itu masih mau bersamanya dan mungkin bisa membantunya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. "Aku nggak bisa sama kamu lagi, Mas.
Suara Nadia terdengar dingin saat ia meneleponnya beberapa hari lalu. Apa maksudmu, Nadia? Aku butuh kamu sekarang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Suara Bagas terdengar putus asa. Nadia tertawa kecil, tapi bukan tawa manja seperti dulu. Kali ini, ada nada ejekan di dalamnya. Aku butuh laki-laki yang bisa menjamin hidupku enak, Mas. Bukan laki-laki yang bahkan nggak bisa bayar makan siangnya sendiri. Bagas terdiam. Kamu pikir aku akan tetap bertahan sama kamu setelah tahu kamu udah nggak punya apa-apa? Lanjut Nadia tanpa rasa bersalah. Jujur aja, aku udah punya cowok lain. Dia jauh lebih baik dari kamu, lebih kaya, dan lebih bisa diandalkan. Kamu tega, Nat? Suara Bagas bergetar menahan amarah. Aku cuma realistis, jawab Nadia enteng. Dulu kamu juga ninggalin istri sah kamu buat aku, kan? Sekarang giliran aku ninggalin kamu. Adil, kan? Dan setelah itu, telepon terputus. Bagas masih mencoba menghubungi Nadia berkali-kali setelahnya, tapi nomornya sudah diblokir. Bahkan ketika ia nekat mendatangi apartemen wanita itu, Bagas hanya mendapati kenyataan bahwa Nadia telah pergi dan sama sekali tak ingin berurusan dengannya lagi. Ia kehilangan segalanya. Kini, Bagas bahkan tak tahu harus tinggal di mana. Uang yang tersisa di sakunya hanya cukup untuk makan sehari-hari di warung sederhana. Tak ada lagi mobil mewah yang dulu ia banggakan. Tak ada lagi rumah nyaman tempatnya beristirahat. Ia benar-benar jatuh miskin. Dulu, saat masih bersama Maisara, ia merasa kehidupan mereka membosankan. Ia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang penuh gairah, sesuatu yang membuatnya merasa istimewa. Ia pikir Nadia adalah jawaban atas kebosanannya. Tapi kini, ia menyadari betapa bodohnya ia. Bagas menghela napas panjang. Ia menoleh ke sekeliling, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Tak ada yang peduli padanya. Tak ada yang mengenalnya sebagai pria sukses seperti dulu. Kini, ia hanyalah seorang lelaki malang yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Ia pernah mengkhianati Maisara, wanita yang selama ini mendampinginya, mendukungnya, dan mencintainya dengan tulus. Ia meninggalkan rumah dan memilih Nadia, yang akhirnya justru membuangnya begitu saja saat ia tak lagi berguna. Bagas menyesal, tapi ia tahu penyesalan tak akan mengubah apapun. Maisara sudah pergi, dan ia tak mungkin kembali padanya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Maisara menarik napas panjang saat duduk di ruang kerjanya yang baru. Setelah bertahun-tahun mendampingi seorang pria yang tidak tahu cara menghargainya, ia akhirnya bisa berdiri sendiri, membangun hidup dari nol, dan menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Namun, siapa sangka bahwa di tengah kesibukannya, seseorang hadir dengan ketulusan yang tak pernah ia duga. Hari itu, Maisara tengah sibuk menyiapkan presentasi untuk proyek barunya. Ia telah kembali ke dunia kerja, dan kini ia berada di sebuah perusahaan konsultan bisnis ternama. Dengan kecerdasannya dan pengalamannya selama ini, ia berhasil mendapatkan posisi yang cukup baik, dan kehadirannya mulai diperhitungkan di perusahaan tersebut. Namun, di antara semua kesibukannya, ada satu orang yang diam-diam selalu memperhatikannya. Seorang pria bernama Damar. Damar adalah rekan kerja Maisara di perusahaan tersebut. Ia adalah pria yang tenang, pekerja keras, dan memiliki kepribadian yang hangat. Tak seperti pria lain yang hanya menilai seseorang dari luarnya saja, Damar melihat Maisara dengan cara yang berbeda. Ia melihat ketegaran, kemandirian, dan ketulusan yang terpancar dari setiap tindakan wanita itu. Maisara sebenarnya menyadari kehadiran Damar, tapi ia tak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, dunia percintaan bukan lagi sesuatu yang menarik. Ia sudah cukup terluka dan tak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun, Damar bukan pria yang menyerah begitu saja. Suatu hari, ketika Maisara tengah menikmati kopi di pantry kantor, Damar datang dan berdiri di sebelahnya. "Kamu terlihat lelah," ucap Damar pelan. Maisara menoleh dan tersenyum tipis. "Biasa, deadline." Damar mengangguk,
lalu menyesap kopinya. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu kamu kuat, Maisarah. Tapi kamu juga boleh, loh, istirahat sebentar." Maisarah terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Damar yang membuatnya merasa dihargai. Selama ini, ia terbiasa melakukan segalanya sendiri, menanggung semuanya sendiri, tanpa ada yang benar-benar peduli apakah ia baik-baik saja atau tidak. Sejak saat itu, Damar selalu ada, bukan sebagai seseorang yang mendekatinya secara terang-terangan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Ia tidak memaksakan diri masuk ke dalam kehidupan Maisarah, tapi ia selalu memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Waktu berlalu, dan Maisarah mulai menyadari bahwa kehadiran Damar membawa ketenangan dalam hidupnya. Bukan dalam bentuk cinta yang menggebu-gebu seperti yang dulu ia pikirkan, tapi dalam bentuk kenyamanan dan penghargaan yang tulus. Sampai pada suatu malam, ketika mereka berdua pulang kerja lebih larut dari biasanya, Damar menawarinya untuk makan malam bersama sebelum pulang. Awalnya Maisarah ragu, tapi ia akhirnya mengiyakan. Di meja makan, di bawah cahaya lampu yang temaram, Damar menatapnya dengan serius. "Aku nggak akan bertele-tele," katanya pelan. "Aku tahu kamu masih ragu dengan hubungan. Aku tahu kamu masih takut disakiti. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini, Maisarah. Bukan untuk sekadar singgah, tapi untuk tetap tinggal. Kalau kamu bersedia." Maisarah terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata-kata Damar. Tapi, ia juga tahu bahwa hatinya masih belum sepenuhnya sembuh. "Damar, aku butuh waktu," bisiknya. Damar tersenyum. "Aku nggak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu, aku siap menunggu." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maisarah merasa ada seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Maisarah duduk di beranda apartemennya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul, menghangatkan jemarinya yang terasa dingin. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Sejak percakapannya dengan Damar malam itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu bahwa Damar adalah pria yang baik, tulus, dan penuh kesabaran. Tapi, luka yang ditinggalkan Bagas masih terasa begitu nyata. Seolah ada tembok tinggi yang mengelilingi hatinya, mencegah siapapun untuk masuk. Sebenarnya, Maisarah bukannya tak menyadari bahwa Damar memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Jika dulu ia harus selalu berjuang sendirian dalam pernikahannya, kali ini ada seseorang yang benar-benar peduli. Damar tak pernah menuntut, tak pernah memaksa, dan selalu memberinya ruang untuk berpikir. Namun, justru sikap itulah yang membuatnya semakin takut. Ia takut jika ia membuka hati, ia akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Ia takut jika ia mulai percaya lagi, ia akan dikhianati untuk kedua kalinya. Di tengah kebimbangannya, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Damar. "Damar, aku tahu kamu butuh waktu. Aku nggak akan mendesak. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk sekadar mendengar, aku di sini." Maisarah menggigit bibirnya. Entah bagaimana, pesan singkat itu membuat dadanya terasa hangat. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya ketulusan. Keesokan harinya di kantor, Maisarah berusaha menghindari kontak langsung dengan Damar. Ia masih butuh waktu untuk merapikan pikirannya. Namun, Damar tetap seperti biasanya, tenang, tak pernah mengusik, tapi selalu ada dalam jarak yang cukup dekat. Saat jam makan siang, Maisarah tak sengaja bertemu dengan Damar di pantry. Ia hendak keluar setelah menuangkan kopi ke cangkirnya, tetapi Damar lebih dulu menyapanya. "Maisarah." Maisarah menoleh, sedikit canggung. "Iya." Damar tersenyum kecil. "Mau makan siang bareng? Aku tahu satu tempat enak dekat sini." Maisarah ragu sejenak. Bagian dari dirinya ingin menolak, tetapi ada bagian lain yang ingin menerima tawaran itu. Ia ingin mencoba, meski sekadar berbincang santai tanpa memikirkan hal-hal yang berat.
Baiklah, jawabnya akhirnya. Mereka pergi ke sebuah restoran kecil yang tak jauh dari kantor. Tempatnya sederhana, tapi nyaman. Damar memilih meja di dekat jendela, membiarkan sinar matahari sore menerangi ruangan dengan lembut. Saat makanan mereka datang, Damar menatap Maisara dengan tenang. Aku nggak akan bertanya hal yang berat. Aku cuma ingin kita ngobrol seperti teman. Boleh? Maisara tersenyum tipis. Boleh. Dan begitulah, percakapan mereka mengalir begitu saja. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu, tidak ada desakan tentang perasaan. Hanya dua orang yang menikmati makan siang bersama, berbagi cerita ringan, dan tertawa atas hal-hal kecil. Namun, di tengah-tengah obrolan, Maisara menyadari sesuatu. Damar adalah pria yang berbeda. Ia tidak seperti Bagas yang selalu ingin menang sendiri. Ia tidak seperti pria lain yang hanya tertarik pada permukaan tanpa benar-benar peduli. Damar adalah seseorang yang sabar, yang menghormati batasan, yang memahami tanpa perlu banyak kata. Malamnya, saat kembali duduk di beranda apartemennya, Maisara kembali memikirkan segalanya. Mungkin, tidak semua laki-laki sama. Mungkin, cinta kedua bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia ingin mencoba percaya lagi. Maisara menatap bayangannya di cermin, memperhatikan raut wajahnya yang kini terlihat lebih damai dibandingkan beberapa bulan lalu. Ada ketenangan yang berbeda dalam sorot matanya, sesuatu yang sudah lama hilang setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia tersenyum kecil, menghela napas, lalu merapikan rambutnya. Hari ini bukan hari istimewa, bukan hari ulang tahun atau perayaan besar, tetapi ada sesuatu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan perasaan yang benar-benar utuh, perasaan dicintai tanpa syarat. Di ruang tamu, Damar menunggunya dengan senyuman hangat. Pria itu selalu memiliki aura menenangkan, sesuatu yang membuat Maisara nyaman berada di dekatnya. "Kamu sudah siap?" tanya Damar. Maisara mengangguk. "Ayo." Mereka melangkah keluar dari apartemen Maisara, berjalan berdampingan menuju mobil Damar. Hari ini, mereka berencana makan malam di sebuah restoran kecil yang sering mereka kunjungi sejak beberapa bulan terakhir. Bukan tempat mewah, tetapi cukup hangat dan nyaman untuk menghabiskan waktu bersama. Saat perjalanan, Maisara melirik ke arah Damar yang fokus menyetir. Entah sejak kapan, ia mulai menikmati kebersamaan mereka tanpa ada rasa takut seperti dulu. Damar tidak pernah menuntutnya untuk berubah atau terburu-buru. Ia hanya ada, hadir dalam hidup Maisara dengan cara yang lembut dan tulus. "Kenapa diam aja?" tanya Damar, melirik sekilas ke arahnya. Maisara tersenyum. "Nggak apa-apa, aku cuma bersyukur aja." Damar menaikkan sebelah alisnya. "Bersyukur?" "Iya," jawab Maisara pelan. "Aku nggak pernah menyangka kalau setelah semua yang terjadi, aku masih bisa merasa bahagia lagi." Mobil Damar berhenti di lampu merah. Ia menoleh ke arah Maisara, menatapnya dengan lembut. "Semua orang berhak bahagia, sayang. Termasuk kamu." Kata "sayang" yang keluar dari bibir Damar masih terasa asing di telinga Maisara, tetapi tidak membuatnya tidak nyaman. Justru sebaliknya, ada kehangatan yang menjalar dalam hatinya. Setibanya di restoran, mereka duduk di meja favorit mereka, dekat dengan jendela besar yang menghadap ke taman kecil di luar. Lampu-lampu temaram menerangi ruangan dengan cahaya lembut, menciptakan suasana yang intim dan tenang. Saat mereka menikmati hidangan, Damar menggenggam tangan Maisara. "Aku ingin membicarakan sesuatu," katanya pelan. Maisara menatapnya, menunggu kelanjutannya. "Aku tahu kita sudah cukup lama bersama, dan aku nggak mau terburu-buru kalau kamu belum siap," kata Damar dengan suara serius. "Tapi aku ingin kamu tahu kalau aku benar-benar serius sama kamu." Jantung Maisara berdegup lebih cepat. Ia sudah menduga bahwa pembicaraan ini akan datang suatu hari nanti. Tetapi tetap saja ia merasa sedikit gugup. "Aku ingin membangun masa depan sama kamu, Maisara."
Aku ingin kita ada untuk satu sama lain. Bukan hanya hari ini atau besok, tapi untuk selamanya. Maisara menggigit bibirnya, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Damar mengeratkan genggamannya. Tapi aku nggak mau memaksamu. Kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Maisara terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. Aku nggak mau kamu menunggu terlalu lama, Damar. Mata Damar berbinar. Jadi, Maisara mengangguk pelan. Aku siap. Kebahagiaan yang dulu terasa mustahil kini menjadi nyata. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi kali ini, ia memilih untuk melangkah ke depan, bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maisara merasa bahwa cinta bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang pantas ia perjuangkan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah Maisara sudah dipenuhi sanak saudara dan sahabat dekat yang datang untuk menyaksikan hari bahagianya. Suasana haru bercampur kebahagiaan menyelimuti setiap sudut rumah. Bunga-bunga segar menghiasi ruangan. Wangi melati dan mawar putih tercium lembut, menambah kesakralan acara yang akan segera berlangsung. Maisara duduk di depan cermin di kamarnya, mengenakan kebaya putih gading yang membalut tubuhnya dengan anggun. Riasannya sederhana, tetapi cukup untuk menonjolkan kecantikannya yang alami. Ia menatap bayangannya dalam cermin, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dulu, ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menikah lagi setelah semua luka yang pernah ia alami. Tapi Damar datang, membawa ketulusan yang perlahan menyembuhkan hatinya. Tuhan benar-benar baik, gumamnya pelan. Seorang sahabatnya yang sedang membantu merapikan sanggulnya tersenyum. Tentu saja, Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk orang-orang yang sabar. Maisara menghela napas, berusaha mengontrol emosinya, agar tidak menangis sebelum acara dimulai. Ia tidak ingin merusak riasan yang telah dipersiapkan dengan begitu indah. Di ruang tamu, Damar duduk dengan wajah tenang. Pria itu mengenakan beskap coklat keemasan yang membuatnya terlihat gagah dan berwibawa. Di sekelilingnya, beberapa teman dan keluarga memberikan semangat. Hari ini adalah hari yang sudah lama ia nantikan. Setelah sekian lama bersabar, akhirnya ia bisa mengikat janji suci dengan perempuan yang dicintainya. Saat penghulu datang dan semua orang mulai duduk rapi, suasana berubah menjadi lebih hikmat. Maisara duduk di dalam kamar, menunggu panggilan. Sementara di ruangan utama, Damar bersiap untuk mengucapkan ijab kabul. Saudara Damar, apakah Anda siap? Tanya penghulu dengan suara tegas. Damar menarik napas dalam, lalu mengangguk. Siap. Semua mata tertuju padanya. Di hadapan para saksi, penghulu mulai mengucapkan akad, yang kemudian diikuti oleh Damar dengan suara lantang dan mantap. Saya terima nikahnya Maisara binti Rahmat dengan mahar tersebut, tunai. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang menunggu keputusan dari penghulu dan para saksi. Sah, sah, jawab para saksi serentak. Sekejap, suasana berubah. Semua orang tersenyum, sebagian menitikkan air mata haru. Damar tersenyum lega, sementara Maisara di dalam kamar tak kuasa menahan tangis bahagia. Setelah prosesi selesai, Maisara akhirnya keluar untuk menemui suaminya. Langkahnya pelan, tetapi hatinya penuh kehangatan. Saat mata mereka bertemu, Damar menatapnya dengan penuh kelembutan. Kini, ia bukan lagi sekadar pria yang hadir di hidupnya. Ia adalah suaminya, seseorang yang akan berjalan bersamanya dalam suka maupun duka. Maisara berlutut dan mencium tangan Damar sebagai tanda bakti dan cinta. Damar menggenggam tangannya erat, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Terima kasih sudah percaya sama aku, bisik Damar. Maisara mengangguk, menahan air mata yang kembali menggenang. Terima kasih sudah mencintaiku dengan tulus. Acara resepsi berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Semua tamu yang hadir memberikan doa terbaik untuk mereka. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tetapi kehangatan dan ketulusan terasa begitu nyata. Di antara keramaian, Maisara memandang ke langit.
Dalam hatinya, ia bersyukur. Pernikahan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga awal dari kehidupan yang lebih baik. Dan kali ini, ia yakin bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bukanlah semu, melainkan berkah yang sejati. Langit pagi memancarkan cahaya keemasan saat sinar mentari menembus celah tirai di kamar tidur Maisarah. Aroma khas bayi yang lembut menguar di udara, berpadu dengan kehangatan rumah yang kini terasa lebih lengkap. Di dalam kamar yang tenang, terdengar suara lirih tangisan seorang bayi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Maisarah membuka matanya perlahan, mengerjapkan kelopak mata yang masih terasa berat. Meski lelah, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Di sampingnya, Damar sudah lebih dulu bangun dan tengah menatap buah hati mereka dengan senyum penuh kasih. "Sayang, anak kita bangun," bisik Damar sambil membelai kepala bayi kecil mereka yang mungil. Maisarah tersenyum dan segera mengangkat tubuhnya, mendekap buah hatinya dengan penuh kelembutan. Bayi itu menggeliat kecil dalam gendongan ibunya, sebelum kembali tenang saat merasakan hangatnya dekapan Maisarah. Maisarah menatap wajah putranya dengan penuh cinta. "Kamu sudah bangun, Nak?" ucapnya lembut sambil mencium pipi bayinya. Damar menatap pemandangan di hadapannya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Tak pernah terbayang olehnya bahwa ia akan memiliki keluarga yang begitu sempurna seperti ini. Maisarah, perempuan yang ia cintai sepenuh hati, kini menjadi istrinya. Dan di pangkuan mereka, seorang anak laki-laki yang menjadi simbol cinta mereka berdua telah lahir ke dunia. "Aku masih tidak percaya ini nyata," gumam Damar, tangannya membelai lembut kepala putranya. Maisarah menoleh, tersenyum tipis. "Aku juga. Rasanya seperti mimpi. Setelah semua yang kita lalui, akhirnya kita sampai di titik ini." Maisarah tidak bisa menahan rasa haru saat mengingat kembali perjalanan panjangnya. Dari seorang perempuan yang pernah tersakiti, dikhianati, dan ditinggalkan, kini ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Damar datang di saat yang tepat, menggenggam tangannya, dan membawanya menuju hidup yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Sebagai orang tua baru, Maisarah dan Damar menghadapi banyak tantangan. Malam-malam tanpa tidur, tangisan bayi yang tiba-tiba pecah di tengah keheningan, serta belajar memahami setiap kebutuhan si kecil menjadi bagian dari perjalanan mereka. Tapi mereka menghadapi semuanya dengan sabar dan penuh cinta. Damar yang sebelumnya hampir tidak pernah menggendong bayi, kini dengan cekatan menenangkan putranya saat rewel. Ia belajar mengganti popok, menyendawakan bayi setelah menyusu, hingga menenangkan Maisarah saat istrinya kelelahan. Maisarah pun merasa beruntung memiliki Damar sebagai pasangan hidupnya. Lelaki itu tak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga ayah yang luar biasa untuk anak mereka. Di sore hari, setelah menyusui dan menidurkan bayinya, Maisarah duduk di teras rumah sambil menikmati udara sejuk. Damar duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kamu bahagia?" tanya Damar, menatap istrinya dengan lembut. Maisarah mengangguk, air matanya hampir jatuh karena terlalu bahagia. "Aku sangat bahagia, Mas. Aku tidak pernah membayangkan akan merasakan kebahagiaan seperti ini." Damar tersenyum, lalu mengecup tangan istrinya. "Aku janji, aku akan selalu ada untuk kamu dan anak kita. Aku akan menjaga kalian seumur hidupku." Maisarah tidak perlu kata-kata lagi. Ia tahu janji itu bukan hanya sekadar ucapan. Damar sudah membuktikan segalanya dengan perbuatannya. Hidup mereka mungkin tidak selalu mulus. Akan ada tantangan baru di depan. Akan ada hari-hari yang sulit. Tapi kini, mereka tidak sendiri. Mereka memiliki satu sama lain. Dan bagi Maisarah, itu lebih dari cukup. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. Keluarga kecilnya yang penuh cinta. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.